Ma'asyiral muslimin, pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Bahkan Imam Muslim menegaskan dengan tegas dalam judul bab kitab tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan, mengajarkan, menuntun kita semua bahwa berdoa perlu bertawassul. Perlu kita menggunakan perantara. Dan ini menjadi wasilah agar doa-doa yang kita panjatkan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa sesulit apapun, segenting apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang kita temui, selama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berwasilah dengan yang Allah dan Rasulnya ajarkan dengan cara-cara yang baik, Allah Subhanahu wa taala la yukhayyibu du'a ibadi. Allah tidak pernah mensia-siakan doa hamba-hambanya. Wasilah menjadi perkara penting. Dalam tafsir kabir Imam Fakhrun Ar-Razi menjelaskan al-wasilatu hiya ma yatawassalu bihi ilal maqsud. Wasilah itu adalah sebuah media perantara di mana orang dengan perantara tersebut bisa sampai kepada apa yang dia tuju. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan tegas dalam hadisnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, untuk berwasilah dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilat wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah. Apa wasilah yang dibolehkan? Masyru', sesuai dengan syariat, perantara yang dibolehkan yang tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita disunahkan, dianjurkan, disyariatkan berdoa dengan wasilah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya mengajarkan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berwasilah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa di antara perkara mempercepat dikabulkannya doa kita adalah menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para guru, para kiai, para masyayikh mengajarkan kita semua agar memulai doa atau mengakhiri doa dengan menyebut asma Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai buat contoh, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu qayyum hada ismun min asma'illah. Ya qayyum hada ismun min asma'illah. Allah yang maha hidup, Allah yang maha mengurusi. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu kami memohon. Dalam kesempatan yang kita gunakan ya dal jalali wal ikram, ini merupakan ismun min asma'illah. Ar-Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Rahim, ya Tawwab. Para ulama mengajarkan kita bahwa di antara perkara mempercepat adalah dengan menyebut asma Allah. Yang kedua, at-tawassul bil a'malis salihah, sebagaimana yang sudah kita dengarkan, kita pahami bersama hadis.
bahwa para sahabat, cerita tersebut bagaimana mereka berada dalam kondisi yang sempit, kondisi gundah gulana, hingga Allah memberikan jalan untuk mereka ketika mereka berwasilah, bertawasul dengan amal-amal ibadah yang tulus ikhlas karena Allah. Amal-amal tersebut dijadikan wasilah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepadanya. Itu yang kedua. Berwasilah dengan amal soleh. Yang ketiga, berwasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun terdapat khilaf di kalangan ulama tentang bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang bertawasul semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khilaf terjadi ketika bertawasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Namun demikian, fakta dalam hadis menceritakan bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, secara singkat kami sampaikan bahwa suatu ketika ada sahabat yang buta matanya sejak lahir, ingin sekali bisa melihat, hingga datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya doa yang dimulai dengan tawassul kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku menghadap kepadamu dengan wasilah Nabi, Nabi rahmah, Nabi tempatnya rahmah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kesembuhan hingga bisa melihat. Padahal riwayat menceritakan bahwa buta sejak lahir, yang bisa dipastikan bahwa sulit sekali bisa melihat, dengan wasilah doa kepada Rasulullah yang diajarkan Rasulullah seketika bisa melihat. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun berada, kiranya ini yang dapat kita petik hikmah dari hadis Rasulullah SAW, bahwa berdoa dengan wasilah merupakan tuntunan dalam agama Islam, diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa taala langsung perintahkan kepada kita berdoa dengan wasilah. Semoga kita bisa menerapkan dalam doa-doa kita, dalam keseharian kita, untuk berwasilah dengan nama-nama Allah, agar Allah mengijabah doa kita, agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi hajat kita di dunia, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua hamba-hambanya yang dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, tsummal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.